Kenapa kita mesti bersatu? Karena kita beragam. Kita bersatu karena kita beragam. Alasan kita bersatu karena kita beragam. Jokowi puter. Demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Oke, apa yang dikandung oleh Ibu Pertiwi? Satu adalah semangat kesetaraan tuh. Dan itu karena perjanjian etika kita dengan rakyat waktu kita memerdekakan negeri ini. Jadi kesetaraan itu yang akhirnya pelan-pelan hilang. Padahal sebetulnya di awal Republik ini nggak ada orang yang terlalu kaya, nggak ada orang terlalu miskin tuh. Itu dasarnya tuh. Tapi kemudian berubah begitu sistem ekonomi tiba, lalu akumulasi bekerja, disparitas terjadi kan. Tetapi itu kemudian nggak bisa kita hentikan. Coba saya kasih ilustrasi misalnya. Zaman Pak Harto, yang disebut oligarki itu diberi keleluasan oleh Presiden Soeharto. Silahkan eksploitasi, ekstraktif industri kita. Mungkin batu bara masih sedikit, minyak oke, dan kayu terutama. Tetapi dijaminkan oleh Presiden Soeharto harus kembali minimal 30%, dan yang kembali ke rakyat itu 30-35%. Dalam bentuk impres, sekolah impres, irigasi, jalan kabupaten, macam-macam itu, puskesmas itu. Jadi 33% masih kembali itu. Zaman SBY tinggal 28% yang kembali ke rakyat dari seluruh eksploitasi sumber daya kita. Zaman Jokowi tinggal 6%. Jadi kalau kita tahu data itu, kita mesti katakan bahwa Jokowi gagal memang. Jadi apa yang kalau orang tanya, Pak Rocky kok kritik melulu? Kasih pujian dong, apa yang saya mau kasih pujian itu? Dari segi pemasukan negara berdasarkan harta Ibu Pertiwi. Profil kita bahkan di ASEAN gak dianggap lagi tuh. Dulu ASEAN itu ada Indonesia tuh. Kapasitas ekonomi, kapasitas pertahanan. Sekarang Indonesia apa? Dituduh sebagai proksi Cina aja kan. Nah, keadaan ini yang membuat kita berpikir bahwa kesempatan untuk menghasilkan kembali demokrasi, pertumbuhan ekonomi dibatalkan oleh arogansi Jokowi yang tidak paham bahwa kemampuan fiskal itu akan membatasi ambisi dia tuh. Tapi kita salahin menteri-menteri. Kenapa menteri-menterinya ikut? Ya karena menteri-menterinya berupaya juga untuk ambil bagian dari APBD yang diedarkan Jokowi. APBN sama aja kan. Poin itu. Sekarang kita masuk pada semacam kecemasan global. Di depan kita ada potensi perang terbuka antara Cina dan Amerika di Cina Selatan. Ada potensi perang antara Cina dan Taiwan. Karena setelah Taiwan itu diklaim terus oleh Cina tuh. Sekarang kita mau amankan dengan cara apa? Bagian kita ini kalau terjadi krisis di Pacific Basin ini, di Indo-Pasifik. Pada saat yang sama, Perancis kesulitan keuangan. Inggris, orang miskin di Inggris bertambah terus. Nigeria sekarang inflasinya 30-60%. Penduduknya sama dengan Indonesia, 204 juta. Cina mulai krisis keuangan, tadinya krisis properti. Jadi dunia ini sedang memperlihatkan tren bahwa akan ada kesulitan ekonomi besar. Itu nggak dipahami secara detail oleh Presiden Jokowi karena dianggap bahwa APBN kita adalah brankas. Ambil diisi lagi, ambil diisi lagi. Diisi oleh ekstraktif industri misalnya. Kan itu dasarnya sebetulnya kan. Jadi kalau kita pergi pada tadi, apa sebetulnya di awal Ibu Pertiwi bicara apa? Pada waktu kita merdeka, pemilu pertama menghasilkan semacam harapan. Ada multipartai. Waktu itu Presiden Soekarno menganggap bahwa satu partai aja lah, Partai Persatuan Nasional, PNI segala macam. Karena bangsa ini mesti dipersatukan. Bung Karno karena punya pengalaman dengan demokrasi di Eropa bilang nggak bisa, itu bahaya. Akan jadi tiran kalau Anda punya satu partai. Maka dibikin multipartai. Melalui maklumat nomor X. Dirikan partai politik. Berdiri partai politik. Jadi di awal Ibu Pertiwi itu mengerti bahwa keragaman kita harus diselesaikan dengan kompetisi yang fair. Itu dasarnya. Kenapa kita mesti bersatu? Karena kita beragam. Kita bersatu karena kita beragam. Alasan kita bersatu karena kita beragam.
Jokowi puter. Demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Karena itu semua kekuatan dimasukkan ke parlemen, gak ada lagi oposisi. Kan ngaco namanya kan. Dan diterima pula oleh Pak Prabowo prinsip itu. Tetapi politik hari ini akan kembali pada dalil yang paling elementer, yaitu saya punya power, saya akan atur. Apa konsekuensinya tuh? Analis dunia mulai melihat bahwa dalam semester ini pertarungan politik justru akan terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Hal yang saya ucapkan dari 2 tahun lalu, bahwa dulu saya bilang, dan kemudian orang mengarah pada saya bilang, Pak Prabowo itu tawanannya Pak Jokowi. Sekarang berubah, Jokowi tawanannya Prabowo. Karena Jokowi makin lama kekuasaannya makin hilang. Sampai Oktober habis sama sekali tuh. Apa yang diandalkan? Untuk mengandalkan keberlanjutan kekuasaannya, dia pasti akan cari kekuatan yang resmi ada di DPR. Siapa? PSI gagal. Ambil Demokrat gagal tuh. Pergi pada Gerindra gagal. Nggak mungkin Jokowi jadi ketua Gerindra. Pada PDIP juga nggak masuk akal tuh. Ya sekarang Golkar diincar. Logik politik yang sederhana tuh, bukan kita nujum-nujum. Itu namanya kekuasaan itu membutuhkan potensi, dan potensi itu jadi manifest ketika ada partai yang melindungi Jokowi. Pertanyaan etisnya itu tadi, itu problem politik tadi, bahwa seseorang pasti ingin memperpanjang kekuasaan. Biasa itu. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Sekarang pertanyaannya, apa motif Jokowi? Ngapain? Ini pertanyaan etis. Apa yang dia takutkan? Apa dia takut nanti kalau dia nggak punya kekuasaan, money laundering anak-anaknya akan dibuka oleh pemerintahan yang baru? Apa dia takut bahwa akhirnya soal ijazah palsu itu akan dipamerkan di dunia, bahwa dia memang ijazahnya palsu? Semua kecemasan itu membekas di dalam berita-berita digital kita. Ibu Pertiwi mencemaskan itu? Tidak. Jokowi sendiri yang mencemaskan itu. Ibu Pertiwi baik-baik aja. Jadi kita mau lihat nanti misalnya komposisi kabinet. Pasti akan ada, mungkin Pak Jokowi di awal bikin janji dengan Pak Prabowo 50-50 ya. Tapi makin lama Prabowo mungkin berpikir, ya masa 50-50. Memangnya 58% suara Prabowo per hari ini itu 50-nya dikasih oleh Pak Jokowi. Bukankah Prabowo udah punya berapa kemarin? 40 waktu dengan Jokowi itu. Berapa? Pak Jokowi dapat 48%. Kan itu pertanyaan yang betul-betul pragmatis kan. Lalu Golkar minta berapa, PAN minta berapa, segala macam. Apalagi yang menganggap bahwa minta kekuasaan pada Prabowo itu bisa melalui koalisi, bisa melalui pintu belakang. Lewat keluarga Prabowo misalnya kan. Kan ini proses yang akan sampai di Oktober. Sementara kita menunggu proses itu, harga beras naik. Daya beli turun. Demokrasi kita mengkerut. Indeks korupsi kita sekarang 33. Dari 37, dari 40, sekarang 33. Tahu artinya 33? 33 artinya dari 100 orang Indonesia yang jujur itu cuman 33. Itu cara menghitung indeks korupsi. Dari 100 orang yang jujur 33. Sementara Finlandia itu 98. Dari 100 orang 98 jujur. Yang nggak jujur mungkin cuma orang gila. Yang dua itu. Jadi kita ada di dalam titik nadir dalam semua hal. Jadi kalau bayangin misalnya dari 100 cuma 33, berarti dari anggota DPR ada berapa tuh? 500. 33 itu sepertiga tuh. Jadi sisanya maling. Itu yang terjadi memang. Jadi soal-soal ini yang saya sebut, kita mesti lakukan pembaharuan etik, radical break habis-habisan. Saya hanya terangkan itu sebagai data biasa aja. Kita bicara tentang, Jokowi masih tetap membujuk generasi muda bahwa akan ada bonus demografi itu. Kalian akan 2045, kalian anak muda akan punya penghasilan 3-4 kali lipat dari hari ini. Boleh.
Tetapi kalau anak muda Indonesia punya penghasilan 4 kali lipat hari ini, anak muda Vietnam punya penghasilan 8 kali lipat, tetap kita miskin. Kan perbandingan itu terhadap tetangga kita, bukan kita dengan kita. Ngaco juga Jokowi bikin perbandingan itu. Jadi dasar-dasar itu yang kita persoalkan sebetulnya tuh. Apalagi kalau kita tambahkan variabel-variabel lain tuh. Jadi sekali lagi semua yang kita bicarakan di sini memang yang membuat kita malas sebetulnya untuk bergerak. Ya udah mau di apa? Apa ya, kue sera-sera, the future is not ours to see. Kue sera itu lagunya bilang begitu. Tapi sekali lagi kesempatan ini saya pakai untuk, walaupun ini kelas kecil, tetapi bila ada semacam krisis nanti, Anda bisa ucapkan bahwa Anda pernah berpikir untuk menuntun Indonesia dengan kompas moral. Kan dasarnya itu. Cuman itu dasarnya. Anda misalnya begitu selesai jadi politisi, biasanya di dalam tradisi barat itu setelah jadi politisi, karena dianggap politisi itu adalah tahapan tertinggi, termulia dari manusia itu. Karena dia mesti mendistribusikan keadilan tuh. Ilmu politik itu lebih tinggi dari ilmu teknik. Ilmu teknik saya cuma butuh 2 dalil fisika untuk bangun gedung ini. Saya bisa tahu ini safety dari metal itu, metal fatiknya kelurahan metal berapa, terus gravitasi ada di mana tuh, sudut kemiringan, jadi bangunan ini. Dan standar. Tetapi menyelenggarakan kekuasaan politik itu memerlukan kemampuan berpikir yang luar biasa, karena kita mesti membagi hal yang sedikit pada banyak orang itu. Karena itu di abad 15 politik itu dianggap the highest of all sciences, yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Jadi bagian ini Anda harus tulis nanti. Sebagai seorang politisi, Anda mesti menulis buku dari kejujuran Anda yang biasa disebut memoir dari seorang politisi itu. Jadi buat apa Anda jadi wakil rakyat kalau Anda tidak meninggalkan buku putih Anda untuk dibaca oleh rakyat yang pernah milih Anda dan anak cucumu? Itu evolusi politik begitu. Jadi silakan menulis dan Anda akan terganggu hati nuranimu ketika memulai halaman pertama.